Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nabi yang ditolak, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca perikop Injil hari ini, saya agak heran. Di tempat aku berasal, kalau seseorang ditahbiskan menjadi imam atau anggota keluarganya terpilih menjadi suster dan bruder, keluarganya sangat dihormati. Imam baru itu menjadi bahan perbincangan dan sanjungan. Mereka bangga karena dari kampung halamannya ada seorang yang ditahbiskan menjadi imam, menjadi suster atau bruder. Yesus dari Nazaret adalah guru muda yang disanjung di mana-mana karena khotbahnya yang menarik, mujizatnya yang dikerjakannya, dan keberpihakannya kepada orang-orang kecil. Akan tetapi di rumahnya sendiri dia ditolak. Kata mereka, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Jadi, dari mana diperoleh semuanya itu? Orang-orang sekampungnya tidak bisa menerima Yesus, sebab Dia tidak lebih baik dari mereka dan keluarganya dari kalangan biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin Dia memiliki hikmat dan kuasa melakukan mujizat? Saudara-saudari terkasih, dalam pergaulan sehari-hari, saya juga menemukan ungkapan yang memberikan penilaian terhadap seseorang yang dianggap telah menonjolkan dirinya. "Ku iki sopo?" kata orang Jawa. "Anda itu siapa? Coba lihat dari mana Anda berasal." Yang terjadi dalam ruang sosial dan pergaulan umum, kita menemukan bahwa orang dinilai bukan dari kompetensinya atau keahliannya, tetapi dari mana mereka itu datang dan berasal. Bapakmu itu hanya seorang buruh tani. Tidak usah belagulah. Kita tahu siapa saudara-saudaramu. Jangan sok jagoan dan hebat di tempat ini. Begitulah beberapa lontaran yang bisa kita lihat sampai hari ini di lingkungan pergaulan sosial kita. Hal itu bukan barang baru. Yesus, anak Maria dan Yusuf, si tukang kayu itu, sudah mendapat perlakuan dan penilaian yang kurang lebih mirip. Yesus itu dikagumi di mana-mana. Perbuatannya telah menolong banyak orang.
Ia melakukan mujizat untuk orang banyak dan dikagumi sebagai nabi. Tapi ia justru ditolak oleh warga desanya. Saudara-saudari terkasih, menghadapi perlakuan yang tidak seharusnya diterimanya itu, Yesus menegaskan fakta yang dialaminya itu, yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dalam refleksiku hari ini, aku melihat penolakan ini sebagai miniatur penolakan yang akhirnya juga dilakukan orang-orang Yahudi yang dimotori oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Pada masa sebelum kelahiran Yesus, di tengah bangsanya sendiri, penolakan terhadap para nabi dan utusan Allah sudah terjadi. Yesus pun mengatakan hal itu kepada mereka dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur Tuhan. Para nabi dan utusan Yahweh yang diutus Tuhan yang mempunyai kebun anggur itu dipukuli dan dianiaya, serta ada pula yang mereka bunuh. Yesus juga mengatakan bahwa anaknya yang akan menjadi pewaris kebun anggur itu direnggut nyawanya agar warisannya jatuh ke tangan mereka. Yesus adalah pewaris kebun anggur itu. Ia ditangkap, disiksa, dan disalibkan di gunung Golgota. Jadi, kalau Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi dihina di tempat asalnya, itulah kenyataannya. Orang Israel sampai hari ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi para rasul dan bangsa-bangsa bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Perhatikan kata-kata penginjil Matius ini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat dilakukannya di situ. Saudara-saudari terkasih, mengapa mereka menolak Nabi Yesus di tempat asalnya? Karena mereka mengetahui asal-usulnya, karena mereka tidak percaya bahwa anak Maria dan Yusuf tukang kayu itu menjadi sosok terkenal dan sosok yang dikagumi karena perkataannya yang penuh kuasa dan kuasa yang dimilikinya, sehingga ia sanggup mengadakan mujizat di mana-mana. Alasan utama penolakan mereka adalah karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Mereka taunya bahwa dia hanyalah anak orang biasa-biasa saja, anak Maria, dan bapaknya hanyalah seorang tukang kayu. Menghadapi perlakuan yang demikian itu, apakah Yesus marah? Tidak. Yesus mencoba memaklumi sikap mereka yang tidak melihat dengan matanya dan tidak mendengar dengan telinganya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah juga yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dari kita diminta untuk bisa menerima Yesus sebagai anak Allah. Sebab barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup
yang kekal. Marilah kita berpegang teguh pada iman yang diwariskan oleh gereja kepada kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sebab Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang menghantar kita menuju Bapanya. Apakah aku percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi yang akan datang, Anak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari hati yang penuh kebencian kepada apa yang baik yang ada di sekitar kami. Bantulah kami untuk mewartakan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.